Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Agam Setiawan. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Adap Terangan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Wing Araneri tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan video ujian kinerja terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Berikut adalah tayangan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, siap gerak. Masuk seperti biasa, sembari kalian menunjukkan kebersihan kuku. Silakan deh ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri. Bersiap. Pada buka huruf kita. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Arzuqni fahma wa amalan sholihan. Baiklah, saya mau melihat kehadiran kalian. Silakan yang saya sebut namanya acungkan tangannya. Fezina Nafisa, Hadir Pak. M. Irwan Fahri. Hadir Pak. Berarti semuanya hadir ya. Hadir Pak. Anak-anak, silahkan sebelum belajar kamu perhatikan lingkungan sekitar, bersihkan pakaiannya, rapikan bajunya, lihat di bawahnya ada sampah atau tidak, keluarkan bukunya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Siap Pak. Anak-anak, untuk menambah semangat kita di pagi ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan, Nadine, pimpin lagunya. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah lebih semangat? Anak-anak, kita akan pelajari materi yang baru. Namun, sebelumnya saya ingin tahu apakah kalian masih ingat tidak materi kita pembelajaran sebelumnya. Materi kita pembelajaran sebelumnya tentang apa kira-kira? Ayo. Makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Nah, siapa yang masih ingat apa itu makanan halal? Coba, Revan. Makanan halal adalah makanan yang menyehatkan, Pak. Makanan yang menyehatkan. Ya. Nah, bagus, Revan. Kasih tepuk tangan dulu, Pak Revan. Berikutnya, Dea. Apa sih manfaat mengkonsumsi makanan yang halal? Manfaat mengkonsumsi makanan halal, doa akan terkabulkan. Oke, manfaat mengkonsumsi makanan halal, doa kita akan mudah terkabul. Oke, tepuk tangan buat Dea. Berikutnya, akibat mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Silakan, salah bilang. Contohnya minuman keras, jika kita meminumnya, doa kita akan tidak terkabulkan dan akal pikiran kita akan rusak. Oke, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, pertama doa kita tidak akan terkabul. Berikutnya, akal pikiran kita akan menjadi Rusak. Oke, kasih tepuk tangan juga buat Siswa Sabila. Hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru terkait dengan meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tidak terlepas dari kompetensi inti dan kompetensi dasar terkait dengan memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sangatlah penting. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran,
Di antaranya yang pertama, setelah kita mengamati video, setelah kamu nanti mengerjakan soal dan kegiatan belajar lainnya, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa macam-macam kiamat dan nama-nama hari akhir dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisa ciri-ciri hari kiamat sugro dan kiamat kubro dengan benar. Pak, kenapa materi kita ini sangat penting? Kita sebagai seorang muslim, apabila tidak meyakini beriman kepada hari akhir, maka gugurlah keimanan kita, tergolong kepada kafir. Kenapa? Iman kepada hari akhir tergolong rukun iman yang kelima. Anak-anak, apa sih garis-garis besar pembelajaran yang mau kita pelajari hari ini? Nah, bisa kamu lihat, yang pertama yang mau kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan beriman kepada hari kiamat. Yang pertama terkait dengan pengertian hari akhir. Setelah kita mampu mempelajari pengertian hari akhir, masuk bagian kedua, pembagian hari akhir, nama-nama lain hari akhir, dalil-dalil hari akhir, ciri-ciri hari akhir, serta hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait dengan materi yang kita mempelajari beriman kepada hari akhir, Bapak akan tanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Siapa yang tahu apa itu pengertian hari akhir? Coba menurut kamu apa pengertian hari akhir? Hari akhir adalah hari akhir zaman. Hari akhir zaman. Oke, Fezi, apa itu hari akhir, Fezi? Hari akhir adalah munculnya dajjal. Hari akhir munculnya dajjal. Kasih tepuk tangan dulu buat pengetahuan kalian. Anak-anak, di sini saya akan menyajikan video pembelajaran terkait materi kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, silakan kalian amati, kalian catat poin-poin penting terkait dengan materi beriman kepada hari kiamat. Silakan kalian saksikan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Tadi kalian sudah mengamati terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada tidak di antara kalian yang ingin memberi komentar terhadap video? Pak, apakah hari kiamat yang terjadi nanti bakal seseram itu? Nah, apakah hari kiamat yang terjadi nanti seseram itu? Itu merupakan gambaran atau ilustrasi hari kiamat. Kejadian hari kiamat bahkan lebih dahsyat daripada itu. Nanti seperti apa dahsyatnya, nanti itu yang akan kita cari pada pembelajaran hari ini. Berikutnya, Salsa, apa yang kamu lihat di video? Orang-orang berlari ketakutan dan mencari tempat persembunyian. Orang-orang berlari ketakutan mencari tempat persembunyian. Raka, apa yang kamu lihat di video Raka? Terjadinya tsunami. Ada tsunami. Kalau Fezi, apa yang kamu lihat di video Fezi? Jadi berkelana pada jatuh sini. Meteornya pada jatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat jawaban teman-teman kalian. Kita akan membahas materi kita ini secara berkelompok melalui pembelajaran discovery learning. Silakan kamu berhitung 1 sampai dengan 10. Nanti kita akan bagi kelompok berdasarkan angka genap dan ganjil. Silakan mulai dari sini. 1, 2, 3. Anak-anak, kalian sudah duduk dalam berkelompok. Saya akan memberikan kalian tugas dalam kelompok terkait dengan materi yang kita bahas, yaitu kalian akan mencari pengertian hari akhir, pembagian hari akhir, nama lain hari akhir, dalil tentang hari akhir, ciri-ciri hari akhir. Nanti kamu tuangkan di dalam lembar kerja yang saya sediakan. Saya akan membagi kalian bahan ajar beserta lembar kerja. Nanti kalian diskusikan secara berkelompok. Kita jumlahnya apa sih? Saya bagikan.
Ini lembar kerjanya. Nanti tuangkan di sini, kalau nggak muat boleh di sebelahnya. Berikutnya nanti kelompok. Ya. Silakan kerjakan sesuai dengan arahan yang telah saya berikan. Silakan kerjakan. Selamat bekerja. Jangan lagi. Jelas dulu. Ada masalah kelompok mawar? Tidak ada Pak. Oke. Ada kendala kelompok mati? Bagaimana anak-anak sudah siap diskusinya tadi? Sudah. Baiklah, kalau sudah siap, silahkan bentuk mejanya panel. Kita akan persentase kelompok. Nanti sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Kelompok lain nanti ketika kawannya berdiskusi silahkan bertanya. Silakan bentuk meja yang panel. Anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi secara kelompok. Alangkah lebih baiknya hasil diskusi tadi dipresentasikan kepada kelompok lain. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kelompok lain silakan memberikan tanggapan, pertanyaan. Silakan agar pembelajaran kita lebih runtut, kita mulai dari kelompok mawar. Bella, kelompok melati, silakan catat poin-poin yang disampaikan oleh kelompok mawar. Silakan catat poin-poin penting yang disampaikan. Kita nanti bertukar informasi. Silakan kelompok mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadine Meisa dan anggota Fezi Nafisa, M. Irwan Fahri, Rafka Putra Arwan. Hari akhir, pengertian hari akhir, yaitu meyakini akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur, untuk kemudian terjadinya hari kiamat, dan selanjutnya adalah kebangkitan atau dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar dan diputuskan ke surga atau neraka. Berikutnya akan disampaikan oleh Feji. Nama-nama hari akhir: Yaum Kiamah, Al-Qariyah, Yaumil Hisab, Yaumud Din, At-Tamah, Al-Wadiyah, Al-Rahkah, Al-Syaqqah, Al-Khair. Berikutnya akan disampaikan oleh Irwan. Ciri-ciri hari akhir: 1. Munculnya Imam Mahdi. 2. Keluarnya Dajjal. 3. Terbitnya matahari dari barat. 4. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Terjadinya 3 gerhana, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. 7. Keluarnya asap besar dari langit. 8. Diangkatnya Al-Quran dari bumi ke langit. 9. Munculnya binatang aneh dan berkobarnya api besar dari air. Demikian hasil diskusi kami. Saya persilakan buat kelompok melati yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok mawar. Nah, kelompok mawar telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok melati yang ingin bertanya. Silakan, Tata. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok mawar dari kelompok melati. Setelah hari akhir, kita akan memulai kehidupan baru di mana? Setelah hari akhir, kita memulai kehidupan baru di mana? Oke, itu aja, Tata. Oke, terima kasih, Tata. Berikutnya, silakan, Ramadini. Nama saya Ramadini dari kelompok melati ingin bertanya kepada kelompok mawar. Ada berapakah ciri-ciri hari kiamat? Bagaimana kelompok mawar sudah bisa ditangkap pertanyaan dari kelompok melati? Bisa, Pak. Oke, baiklah. Sekarang kelompok mawar, giliran kalian memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok melati. Silakan kelompok mawar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok melati. Setelah hari kiamat, kita akan hidup di surga atau neraka sesuai dengan amal kita masing-masing. Oke, itu pertanyaan dari kelompok melati. Oke, tepuk tangan dulu.
silakan pertanyaan kedua. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok melatih. Ciri-ciri hari akhir adalah 1. Munculnya Mahdi. 2. Keluarannya Dajjal. 3. Terbitnya matahari dari barat. 4. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Munculnya Yazid dan Mahjud. 6. Terjadinya 3 gerhana, 1 dari timur, 1 dari barat, 1 dari Zahira Arab. 7. Keluarnya asap besar dari langit. 8. Diangkatnya Al-Quran dari bumi ke langit. 9. Munculnya binatang aneh dan berkobarnya api besar dari hati. Sudah dijawab pertanyaan kelompok melati oleh Rafka. Silakan kasih tepuk tangan dulu buat kelompok mawar. Nah, berikutnya gantian. Silakan kelompok melati yang melakukan persentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melati akan membacakan hasil diskusi kami. Anggota kelompok dengan saya sendiri Ramadini, Salsabila, Dea Arafa, M. Akbar, Revan Alferi. 1. Pembagian hari akhir. Kiamat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat kecil atau kiamat subra, yaitu peristiwa rusaknya sebagian alam seperti matinya sebagian makhluk hidup, rusaknya lingkungan alam, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Kiamat kedua yaitu kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada peristiwa itu tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak rusak atau hancur. Semua binasa dan berubah menjadi alam akhirat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Dalil tentang hari akhir. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil-dalil tentang hari akhir. Di antaranya adalah surat Al-Hajj ayat 7, surat Al-A'raf ayat 8, surat Al-A'raf ayat 187. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anak gua. 3. Hikmah hari akhir. Beriman kepada hari akhir berarti mempercayai bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu umat muslim yang mengamalkannya akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih dekat dengannya. Demikian hasil diskusi kami persilakan kepada kelompok mawar jika ingin bertanya. Silakan kelompok mawar. Pak, saya Nadine ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok melati. Sebutkan terbagi berapa hari terakhir. Pak, saya juga bisa ingin bertanya apa dalil hari kiamat. Dalil-dalil hari kiamat. Oke, silakan kelompok melati. Kiamat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat kecil atau kiamat kubro, yaitu peristiwa rusaknya sebagian alam seperti matinya sebagian makhluk hidup, rusaknya lingkungan alam, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada peristiwa itu tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak rusak atau hancur. Semua binasa dan berubah menjadi alam akhirat. Oke, berikutnya dalilnya silahkan. Saya Ramadini dari kelompok melati ingin menjawab pertanyaan dari kelompok mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasa'ata atiyatul la raiba fiha wan nawaha yab'asu ma fil qubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Di dalam surah Al-Hajj ayat 7. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat presentasi yang dilakukan oleh kelompok melati. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi baik itu dari kelompok mawar maupun kelompok melati. Hasil diskusi kalian berikan kepada saya biar saya menilai, lalu nanti kita akan memajangnya. Nah, kamu beri. Kita akan masuk ke pembelajaran, yaitu bagian menyimpulkan hasil diskusi kalian tadi. Apakah yang disampaikan kelompok mawar tadi sudah benar atau sampaikan kelompok melati tadi sudah benar? Silakan semuanya melihat ke papan tulis. Sebelumnya silakan kursinya dirapikan. Anak-anak, kita masuk ke tahapan terakhir dari bagian kegiatan inti, yaitu kita simpulkan hasil diskusi kita tadi. Nah, pada bagian ini kita akan mengklarifikasi benar tidak jawaban yang telah kalian sampaikan. Di akhir, secara sederhananya disebut juga sebagai hari kiamat. Nah, hari akhir itu merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam
semesta. Jadi berakhir seluruh makhluk hidup. Itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Nah, berikutnya, pada saat itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, semuanya kacau balau. Dan manusia berterbangan seperti laron. Tahu laron? Seperti laron, hingga gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Pembagian hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu berakhirnya kehidupan sebahagian makhluk hidup. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, kubro itu besar, berakhirnya seluruh alam semesta. Kalau kubro kecil, kalau sugro kecil, dia sebagian. Kalau kubro besar, dia seluruh. Begitu banyak nama lain dari hari akhir dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu Yaumul Kiamah, hari kiamat, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Sa'ah, masa yang ditetapkan. Berikutnya Yaumul Waqiah, hari yang pasti terjadi. Berikutnya Yaumul Qari'ah, hari yang menggemparkan. Ada Yaumul Zalzalah, hari goncangan. Ada namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Faiz, hari keputusan, dan lain-lain. Penamaan ini tentunya berdasarkan keadaannya. Yaumul Jaza misalnya, hari pembalasan, di mana hari akhir itu kita dibalaskan setiap perbuatan kita, walau cuma hanya sebesar biji zarah atau biji sawi, dibalas. Itu namanya Yaumul Jaza. Itu tadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, sampai sini ada lagi mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Berikutnya saya akan kasih kalian tugas, ada 10 tugas. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Saya ingin melihat kemampuan kalian. Emang hidup? Kalau ada yang tanyakan yang nggak tahu boleh tanyakan ke saya. Boleh. Pak, ini rumah hasil. Nah, kalau nggak ada itu boleh buka tuh, kamu. Nah, nama lain hari akhir. Anak-anak sudah siap tugasnya? Sudah, Pak. Oke, silakan kumpul biar saya nilai. Oke, saya akan nilai ya. Anak-anak, setelah saya nilai, alhamdulillah nilai kalian bagus-bagus. Nah, ini silakan hasilnya saya bagikan M. Akbar. Selamat ini Pezi, silakan simpan bukunya. Silakan. Anak-anak, kembali saya ingatkan, pembelajaran kita ini sangat penting karena bagi seorang muslim, kalau kita tidak mempercayai hari akhir, berarti kita tergolong orang kafir. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kembali, jangan lupa mengulang-ulang pembelajaran kita di rumah. Dan sebagai seorang muslim, karena kita beriman kepada hari akhir, setiap perbuatan kita tentunya akan mendapatkan balasan, maka berbuatlah yang baik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam